Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online untuk mata kuliah hukum pajak. Adapun materi hari ini adalah verifikasi, pemeriksaan, dan penyidikan dalam perpajakan. Nah, dalam sistem pemungutan pajak yang mendasarkan pada self-assessment, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak merupakan kewajiban dari masyarakat wajib pajak. Namun, untuk keadaan tertentu, misalnya diperlukan kepastian untuk mengukuhkan pengusaha sebagai pengusaha kena pajak, diperlukan verifikasi kebenarannya. Apabila ada wajib pajak yang mengajukan SPT tahunan yang lebih bayar atau diperlukan adanya klarifikasi dengan adanya perbedaan data yang dilaporkan dengan data yang ada dalam sistem Dirjen Pajak, diperlukan tindakan pemeriksaan. Demikian juga, bila ada indikasi penggelapan pajak oleh wajib pajak tertentu, diperlukan pemeriksaan permulaan untuk penyidikan. Tindakan tersebut diperlukan agar penegakan hukum sepenuhnya dijalankan dan tidak adanya kekeliruan dalam memberikan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, hasil dari verifikasi dan pemeriksaan akan dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP yang menunjukkan berupa perhitungan pajak yang seharusnya terutang untuk wajib pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, dalam Undang-Undang Ketetapan Umum Perpajakan diatur adanya denda, kenaikan, dan bunga. SKP dan surat tagihan pajak merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak dalam sistem self-assessment, di mana SKP untuk kekurangan bayar karena hasil pemeriksaan yang mengakibatkan perbedaan dasar pengenaan pajak sehingga adanya kekurangan atau kelebihan pajak atau sama dengan yang sudah dibayarkan. Apapun hasil surat ketetapan harus dikeluarkan, di mana SKP dan STP ini merupakan dasar untuk penagihan. Pengaturan penagihan dan tata cara pelaksanaan penagihan diatur dalam Undang-Undang KUP secara garis besar seperti daluarsa penagihan dan pengaturan lainnya, misalnya pengecekan, penyendaraan, ya, dalam pelaksanaan penagihan dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang tentang surat paksa. Adapun tujuan dari verifikasi tersebut yaitu kewenangan kepada DJP melakukan verifikasi. Yang pertama adalah menerbitkan NPWP dan mengaktifkan kembali NPWP. Ini berarti DJP memiliki wewenang untuk menerbitkan nomor pokok wajib pajak baru dan mengaktifkan kembali NPWP yang mungkin sebelumnya tidak aktif. Yang kedua adalah menghapuskan nomor pokok wajib pajak secara jabatan dan atau berdasarkan permohonan wajib pajak, di mana DJP dapat menghapus NPWP baik melalui keputusan internal atau secara jabatan maupun berdasarkan permintaan dari pemilik NPWP tersebut. Yang ketiga adalah mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan dan berdasarkan permohonan wajib pajak, di mana DJP berwenang untuk menetapkan status pengusaha kena pajak atau PKP kepada wajib pajak baik melalui keputusan internal maupun berdasarkan permohonan. Yang keempat adalah mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan pengusaha kena pajak, di mana DJP dapat mencabut status PKP baik melalui keputusan internal maupun berdasarkan permintaan dari PKP bersangkutan. Yang kelima adalah menerbitkan surat ketetapan pajak, di mana DJP memiliki wewenang untuk mengeluarkan dokumen resmi berupa surat ketetapan pajak. Pemeriksaan, bukti permulaan dan penyelidikan, di mana pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana pemeriksaan dibedakan menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Istilah-istilah tersebut dalam pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 tanggal 17 April
2013 tentang tata cara pemeriksaan dan nomor 239 garing PMK 03 garing 2014. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana lingkup pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu atau beberapa atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan, di mana pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengetahui ada pajak yang kurang dipotong atau dipungut dan disetor. Apabila masih ada kewajiban pajak yang ternyata belum diselesaikan oleh wajib pajak yang ditentukan pada saat pemeriksaan, maka DJP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang menyatakan adanya perbedaan pajak yang harus diselesaikan dan ditambah denda kenaikan. Sedangkan penagihan denda administrasi berupa bunga karena keterlambatan membayar pajak sebagai akibat perbedaan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikeluarkan surat tagihan pajak. Sesuai hasil pemeriksaan, maka jenis SKP dapat berupa kurang bayar atau SKPKB, ya, Underpayment Tax Assessment Letter atau UTAL, pasal 13 KUP, di mana diatur dalam pasal 13 KUP diterbitkan ketika hasil pemeriksaan menunjukkan wajib pajak kurang bayar pajak yang seharusnya terutang. Yang kedua adalah kurang bayar tambahan atau SKPKB, SKPKBT, ya, Additional Tax Assessment Letter atau UTAL, pasal 15 KUP, di mana diatur dalam pasal 15 KUP yang diterbitkan ketika ditemukan data baru yang menunjukkan wajib pajak masih kurang membayar pajak setelah diterbitkan SKPKB. Yang ketiga adalah nihil SKPN, Nihil Tax Assessment Letter (NTAL), pasal 17 KUP, ya, diterbitkan ketika jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang keempat adalah lebih bayar atau SKPLB, Overpayment Tax Assessment Letter atau OTAL, di mana diterbitkan ketika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita dalam melakukan penagihan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati 7 hari, ya, 7 hari dari batas waktu jatuh tempo atau 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Yang kedua adalah surat paksa dikeluarkan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran, maka wajib pajak akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar 25.000 atau dan utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Yang keempat adalah surat sita dilakukan penyitaan apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka
dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar 75.000, di mana menurut ketentuan Undang-Undang PPSP tahun 2000, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah lelang. Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses selalu.